Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Purwanti. Saya mahasiswa PPG dalam Jabatan IKIP Siliwangi Bandung tahun 2023. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri 1 Cipunagara Subang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja pada kelas 10 Teknik Pemesinan dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning pada materi trigonometri untuk sudut elevasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada hari ini Senin tanggal 4 Maret 2024 kita bisa bertemu lagi di dalam pembelajaran tatap muka kali ini. Kemudian untuk mengawali pembelajaran kali ini kita mulai dengan berdoa. Silakan KM Idrus, silakan dipimpin doanya. Sebelum mulai kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Kemudian absen dulu kita ya. Ada Ilham, Tapi nih. sakit. Chandra, Charles, Deden, Deki, Denny, Dimas, Doni, Paudik, Fikri Fajar, Fikri Fajar, Reno, Riko Saputra, Setian, Sutisna, sama Toto. Oke, yang sakit ada Ilham, kemudian Dimas, sama Delenda. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya ya, dan bisa belajar bersama kita. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, supaya kita lebih semangat lagi, ya, kita SBC dulu sebentar. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Lagi, selamat pagi. luar. Oke, terima kasih. Dalam pembelajaran kali ini, ya, kita akan mempelajari mengenai trigonometri, ya. Jadi ini melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Pertemuan kemarin kita sudah mempelajari mengenai perbandingan trigonometrinya, ya. Jadi untuk materi dasarnya, materi awalnya kita pernah pelajari di pembelajaran sebelumnya. Nah, di sini ada yang namanya sudut elevasi pada trigonometri. Jadi kita akan belajar mengenai ini, ya. Nanti bagaimana, apa sih disebut dengan sudut elevasi itu, ya? Karena ini bagian dari trigonometri juga. Nah, kemudian ini yang disebut dengan kompetensi awal, ya. Ada yang disebut dengan sinus, kosinus, tan, dan perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Oke, sebelum kita lanjut saya mau nanya dulu. Sinus itu perbandingannya apa per apa? Masih ingat nggak? Ini depan, kiri. Di depan ke sini? Kiri. Oke, itu sinus. Kemudian yang kedua untuk kosinusnya? Samping, Samping, sisi. Untuk tangan? Sisi depan, samping. Sisi depan ke sisi samping. Jadi kalau misalkan kalian ada sebuah segitiga terus itu, ya. Jadi mana sisi sampingnya yang mana, sisi depannya yang mana, kemudian sisi yang miringnya mana, itu harus diketahui terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Nah, sebelumnya setelah kita mengetahui perbandingan ketiga sudut ini,
harus tahu, harus bisa dalam kehidupan sehari-hari trigonometri itu bisa digunakan. Ya, jadi pas akhir pembelajaran kalian harus bisa tahu trigonometri ini kalau misalkan digunakan dalam kehidupan sehari-hari bisa dipakai apa saja nih. Nah, itu harapannya ya. Kemudian pertanyaan bermakna, peserta didik mendapatkan solusi dari permasalahan sehari-hari dengan menerapkan perbandingan trigonometri, sin, cos, dan tangannya. Jadi begitu juga di akhir pembelajaran kalian harus mendapatkan solusi atau jawaban kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari itu kira-kira trigonometri itu bisa digunakan untuk apa saja, ya seperti itu. Nah di sini ada tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajaran untuk kali ini yang pertama, peserta didik melakukan pengamatan dari tayangan PowerPoint yang disampaikan oleh guru, sehingga peserta didik dapat mengaitkan masalah mengenai tinggi suatu benda dengan benda yang lainnya dengan tepat. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menentukan variabel yang sesuai dengan cara mengevaluasi persoalan matematika dalam tayangan yang diidentifikasi dengan perbandingan sin, cos, atau tangan yang disajikan dengan benar. Kemudian tujuan yang terakhir, peserta didik mampu mendemonstrasikan hasil kerja dengan kelompoknya masing-masing untuk merumuskan nilai variabel yang dicari dengan tepat. Itu ya. Jadi setelah ini gua akan menayangkan suatu video. Nanti kalian bisa melihat atau apa sih namanya ya? Menonton ya kira-kira dari video ini kalian dapat atau permasalahannya dari mana saja. Kemudian nanti bisa menentukan perbandingan apakah menggunakan sin, cos, atau tangannya dilihat dari video juga bisa. Dan terakhir mampu mendemonstrasikan. Nah nanti ibu akan memberikan kalian sebuah pertanyaan ke kelompok ya nanti seperti biasa. Kemudian nanti di setiap kelompok akan mewakilkan anggotanya untuk mempresentasikan atau menunjukkan hasil kerja masing-masing. Ya. Nah ini ada videonya. Nah, perhatikan videonya. Kedengeran ya? Ini ada alatnya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kemudian kalian sudah jelas ya. Seperti biasa kita akan bentuk kelompok. Kemudian kelompoknya seperti yang pertemuan sebelumnya ya. Kita bentuk 5 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Orang-orangnya masih sama dengan yang kemarin. Bisa dimengerti? Ya. Silakan duduk per kelompoknya, bangkunya atau mejanya di apa sih namanya, digabung saja. Oke, silakan. Ini aja posisi.
bahan ajarnya. Kelompok 1 ini bahan ajarnya. Kelompok 2 ini ya. Kelompok 3 ini. Kelompok 4 ini kelompok 5. Nah di situ ya kalian tulis sekarang hari apa, tanggal berapa, kemudian kalian kelompok berapa, namanya siapa aja ya. Nah di situ juga ada yang namanya petunjuk cara pengisian KKP. Ini kalian baca dulu. Sebelum kalian mengisi, kalian baca dulu petunjuknya ya. Kemudian di samping itu kalian juga tentukan nanti yang misalkan bagian yang buat tulis siapa, kemudian yang mau mempresentasikan hasil kerjanya siapa ya, silakan kalian tentukan ya. Jadi kalian baca dulu petunjuk pengerjaannya. Silakan berdiskusi. Untuk kalau misalkan kalian belum tadi cuma melihat videonya sebentar, kalian lihat bahan ajarnya ya. Di situ ada musim, kemudian hostnya, tanggalnya, kemudian ada perbandingan ekonominya. Silakan kalian buka lagi yang bahan ajar juga. Petunjuknya ini bahan ajar. Ini kita lihat ini ya. Kemudian ada petunjuk cara pengisian KKP-nya ya. Baru kalian, nah di situ ada 2 soal, 2 permasalahan. Kalian bisa berdiskusi untuk menjawab persoalan tersebut. Nah, ini soal yang pertama yang ini soal 2. Ini soalnya dari sini. Silakan kalian berdiskusi ya. Berdiskusi berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kalau misalkan kalian ini boleh lihat di internet juga.
Diketahui tinggi siswa atau pengamat adalah 160 cm atau 1,6 meter. Sudut yang diketahui adalah 4,45 derajat. Jarak siswa ke tiang bendera 4 meter. Ditanya tinggi tiang bendera. Tinggi siswa adalah 160 cm atau 1,6. Sudut pandangnya adalah 45 derajat. Jarak siswa dari tiang bendera 4 meter. Dari tiang bendera sampai sudut pandang disebut dengan X. Hubungan antara sisi samping dan sisi depan adalah tangan. Rumus tangan adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Tangan 45 derajat sama dengan X bagi 4. Tangan 45 derajat adalah 1 sama dengan X bagi 4. X sama dengan 4 kali 1 sama dengan 4 meter. Tinggi tiang bendera, jadi tinggi tiang bendera adalah 4 meter tambah 1,6 meter sama dengan 5,6 meter. Jadi tinggi tiang bendera tersebut adalah 5,6 meter. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Jelas? Benar. Kalau kelompok lain berapa? Bisi kalau misalkan takutnya ada, Bu, kelompok kami mah jawabannya segini juga kan. Ada punya pendapat yang lain, mempunyai jawaban yang beda dengan kelompok satu, silakan temukan pendapatnya. Kalau ada, kalau enggak ya oke. Sama semua. Ada yang beda enggak? Sama semua ya. Berarti hasilnya adalah 5,6 meter. Sekian presensi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk nomor 2, kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satya Juliana dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi. Saya akan mempresentasikan tinggi relang dari permukaan tanah. Ya, Bu. Ya, silakan ya. Jadi yang diketahuinya adalah panjang sisi miring adalah 18 meter, sudut yang diketahui adalah 60 derajat. Yang ditanyakan adalah tinggi elang dari permukaan tanah. Hubungan antara sisi depan dan sisi miring adalah sinus. Rumus sinus adalah sinus sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sin 60 derajat sama dengan X dibagi 18. 1/2 akar 3 sama dengan X dibagi 18. X 18 dikali 1/2 akar 3 hasilnya adalah 9 akar 3. Jadi hasil X adalah 9 akar 3. Jadi tinggi elang dari permukaan tanah adalah 9 akar 3 atau 15,528 meter. Nah, ini kelompok 2 itu hasil dari hasil dari kerjanya itu katanya hubungan antara sisi depan dengan sisi miring itu adalah sinus. Jadi kalau yang pertama tadi tangan ya, kalau yang kedua ini sinus katanya. Setuju nggak? Atau punya pendapat yang lain? Punya jawaban yang lain? Sama. Kemudian jadi tinggi elang dari permukaan tanahnya adalah 15,58 meter. Sama? Ya, kenapa? 15,58 dari mana? 15,58
3. Sedangkan kelompok 2 itu 15,58 itu 15,58 dari mana gitu ya? Dari mana katanya? Penyederhanaan dari 9 kali akar 3, Bu. Jadi sama saja ya. 9 akar 3 itu sama dengan 15,58. Jadi mungkin disederhanakan lagi ya. Jadi bentuk akarnya itu dikalikan dengan 9. Jadi lebih real ya. Kalau kalian misalkan untuk menghitung menghitung tinggi ketiga itu kan 9 akar 3 kayak yang akar 3 berapa kira-kira gitu ya. Tapi yang si kelompok 2 ini ternyata lebih menyederhanakan lagi. Kalau 9 akar 3 itu adalah 15,58. Jadi bisa real kalau 12 meter itu. Tidak tanpa akarnya. Begitu? Ada lagi tanyakan? Tidak? Cukup? Sudah sama jawabannya ya. Jadi kalau misalkan 9 akar 3 betul sampai situ. Cuman untuk kelompok ini lebih disederhanakan lagi. Oke, kalau sudah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih ya untuk perwakilan tiap kelompok untuk yang telah menyajikan hasil kerjanya masing-masing ya. Dan alhamdulillah tidak ada yang beda, adapun tadi yang ditanyakan itu sebenarnya jawabannya sama saja ya. Tetapi mungkin yang kelompok 2 lebih disederhanakan. Jadi jawabannya dikalikan lagi. Kalau kelompok 3 itu hanya sampai 9 akar 3 gitu ya. Itu jawabannya betul semua. Sudah jelas ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah mewakilkan untuk menyajikan hasil kerjanya. Nah kemudian untuk selanjutnya dari pembelajaran dari awal kita mulai, kemudian sampai teman kalian mempresentasikan, ada yang bisa menyimpulkan nggak pembelajaran hari ini kesimpulannya apa atau materi yang kita ajarkan hari itu apa? Ada yang bisa menyimpulkan? Siapa? Bu. Ya silakan Idrus. Untuk menentukan perbandingan trigonometri, apakah soal itu harus menggunakan simpos atau tanggung, maka kita harus tahu dulu keberadaan sudutnya agar kita bisa tahu mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Oke, kata Idrus katanya, jadi untuk menentukan apakah kita menggunakan sin, cos atau tangen, jadi kita harus tahu letak sudutnya di mana. Ya, karena yang namanya letak sudut itu tidak selalu di bawah, tidak selalu di pinggir. Jadi lihat dulu letak sudutnya di mana, baru kita bisa menentukan sisi depan yang mana atau sisi samping yang mana. Kalau sisi miring itu sudah pasti ketahuan ya. Kalau garisnya miring berarti itu yang miringnya. Betul. Jadi untuk kesimpulan Idrus sangat tepat sekali. Ada lagi yang menyimpulkan? Silakan. Bu, Siapa? Ya, Charles silakan. untuk mengukur ketinggian suatu benda kita bisa menggunakan alat yang bernama klinometer. Nah, untuk menentukan atau mengukur suatu benda, kita bisa menggunakan alat yang namanya klinometer. Yang seperti yang tadi sudah ada di gambar ya. Jadi klinometer itu salah satu alat sederhana yang bisa dipakai untuk mengukur suatu ketinggian benda. Ada lagi nggak? Sudah tidak ada lagi? Kalau gitu Ibu yang menyimpul satu kali lagi. Tadi kita berbicara mengenai sudut elevasi. Ya. Jadi sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk dari arah pandang kita, arah pandang ke arah horizontalnya. Tadi kan ada segitiga ya. Kalau kalian lihat di video tadi, jadi sudut elevasi itu sudut yang dibentuk dari arah horizontal sama sudut yang arah mata pandang kita itu. Itu yang namanya jadi yang dibentuk adalah itu namanya sudut elevasi. Sudah jelas semuanya? Siap ya, kalau suatu hari nanti misalkan kita ukur tiang bendera misalkan gitu ya. Jadi kalau kita sudah punya alatnya, kita bisa menggunakan alat itu dengan menggunakan materi trigonometri yang telah kita pelajari hari ini. Oke ya? Yang terakhir, refleksi pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyebutkan refleksi kira-kira apa sih gitu refleksi di pembelajaran ini? Ya Bu. Ya Pak Uji silakan. Mengerjakan soal secara berkelompok lebih cepat
paham ini. Nah, mengerjakan soal dalam, kalau misalkan dalam berkelompok itu katanya lebih cepat paham. Kenapa? Kira-kira kenapa? Kalau nanya ke teman itu lebih enak ya. Jadi lebih leluasa gitu. Ini dapatnya dari mana sih? Ini dapatnya mana sih gitu ya? Kalau sama kelompok itu kan berdiskusi itu lebih enak. Jadi yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Mungkin kalau nanya ke ibu mah agak canggung atau sedikit malu atau apa. Tapi kalau sesama teman, sesama teman sekelompok lebih enak gitu ya. Lebih bebas, lebih leluasa nanyanya. Jadi seperti itu ya, Budi ya. Refleksi yang kedua, ada yang mau menambahkan? Ya Bu, Ya Den, silakan. video yang ditayangkan durasinya terlalu sebentar. Oh iya, video yang ditayangkan tadi ya. Video yang ditayangkan tadi mungkin durasinya sebentar ya. Nanti kalau Ibu mau menampilkan video lagi, Ibu cari yang agak sedikit lama lah, biar kalian lebih paham. Ada lagi? Sudah? Oke. Kemudian saya mau nanya, kalau pelajaran hari ini menyenangkan tidak? Ya. Oke, terima kasih ya. Kalau misalkan menyenangkan, berarti kita lebih menambah tadi ya, yang durasi mungkin video kita dibuat tambah lagi durasinya. Kemudian video-video yang akan ditampilkan usahakan lebih menarik lagi biar kaliannya lebih tertarik lagi untuk belajar matematika terutama. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu nanti akan memberikan kalian evaluasi ya. Tapi kalian kerjakannya di rumah. Tetapi hasil evaluasi ini